Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginazar Hastawinata dengan NIM B1B1067. Nah, jadi di sini saya akan membuat video mengenai jenis-jenis pajak yang ada di pemerintah provinsi. Jadi, ini merupakan salah satu tugas untuk ujian tengah semester, untuk penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah sistem perpajakan, yang mana itu merupakan mata kuliah yang diampuh oleh Bapak Alfa Beriansa, SIP MIP. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenisnya, kemudian gimana cara memungutnya. So, saksikan sampai habis. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, itu ada 7, teman-teman. Ada 7 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Jadi, apa aja sih pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi? Jadi, saya perkenalkan yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor. Jadi, pajak kendaraan bermotor itu setiap individu ataupun pemilik ataupun orang yang memiliki motor yang dia mana mengoperasikannya melalui jalan umum, nah itu tuh dikenakan pajak. Dan kayak mana cara pemungutannya? Jadi pajaknya itu dihitung berdasarkan dasar pengenaan pajak, kemudian dikali persentase pajak, kemudian sama dengan nilai jual kendaraan bermotor dikali bobot dikali persentase pajak. Seperti itu. Ini kan cara pemungutannya yang di atas itu ada 1% dan 2%, kemudian 10% dan 0,5%. Itu tergantung CC, tergantung ini. Jadi itu ada persentase-persentasenya. Kemudian yang nomor 2 itu bea balik nama kendaraan bermotor ataupun BBNKB. Jadi kalau ketika teman-teman menjual kendaraan bermotor ataupun menjual motor teman-teman ataupun menjual mobil teman-teman, dan yang membeli ini dia ingin langsung melakukan balik nama, nah itu dikenakan pajak, dan pajaknya itu dipungut oleh pemerintah provinsi. Jadi gimana sih cara memungutnya? Jadi kalau untuk pajak kita pribadi dulu, kita yang membeli motor langsung dari dealer itu dikenakan pajak 20%. Itu pajak tangan pertama, kemudian tangan kedua dan seterusnya itu 1% dan 0,75%. Jadi ngitungnya tuh gimana sih? Jadi itu bea balik nama sama dengan pajak dikali nilai jual. Harganya berapa? Ada teman-teman jual harganya misalnya 10 juta. Pajaknya kita kena, karena ini tangan kedua jadinya kena 1%. Nah, itu dikalikan dan hasilnya itu merupakan kewajiban yang harus teman-teman bayarkan. Kemudian pajak alat berat. Nah, apabila teman-teman memiliki alat berat, itu tuh dikenakan pajak, dan pajaknya itu dipungut oleh pemerintah provinsi. Jadi gimana cara memungutnya? Jadi pemungutnya itu dia yang pertama itu ada skema pertama, pajak pertambahan nilai ataupun PPN itu 11%, pajak penghasilan ataupun PPH 2% dan 4%, kemudian pajak penghasilan. Jadi pajaknya itu berbeda-beda. Setiap kali kita dapat penghasilannya berapa dan itu pajaknya berbeda gitu. Jadi kalau kita punya NPWP dan kita tidak punya NPWP itu berbeda lagi teman-teman. Jadi kalau kita tidak memiliki NPWP, pajaknya lebih besar. Kalau kita memiliki NPWP, pajaknya lebih ringan, sekitar 4%. Sedangkan kalau kita tidak memiliki NPWP, itu ada sekitar 11%. Dan lumayan, jadi gitu. Dan pajaknya ini diambil oleh pemerintah provinsi. Kemudian yang kelima, pajak bahan bakar kendaraan bermotor ataupun PPBKB. Jadi yang dikenakan ini untuk motor ataupun kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar cair ataupun menggunakan bahan bakar gas. Gimana? Untuk kendaraan listrik itu belum dikenakan pajak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punyanya motor listrik, bersenang-senanglah karena belum terkena pajak. Sedangkan teman-teman yang
menggunakan kendaraan bermotor menggunakan energi fosil seperti minyak bumi, kemudian gas, itu dikenakan pajak, dan pajaknya itu langsung dikenakan hari itu juga, saat itu juga, sama seperti retribusi. Jadi ketika teman-teman beli minyak, dan itu teman-teman langsung membayarkan pajak. Nah, ini cara perhitungannya. Jadi, nilai jual bahan bakar dikali 10%. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya harga minyak bahan bakar Pertamax Turbo itu 15.000. Nah, kita kena pajaknya 10.000. Otomatis hasilnya itulah yang menjadi tanggungan kita. Kalau nggak salah 2.000, sekitar 2.000-an. Itu merupakan pajak yang kita gunakan per liter, itu per liter, bukan sekali ngisi. Kemudian yang kelima, pajak air permukaan PAP. Nah, pajak air permukaan ini dia diambil apabila kita memanfaatkan air permukaan, contohnya seperti danau, sungai, pokoknya air yang berada di permukaan itu dikenakan pajak air permukaan apabila kita merupakan perusahaan air minum ataupun apa. Jadi gimana cara menghitungnya? Jadi cara menghitungnya itu tarifnya, harganya itu dikali dengan nilai perolehan air dikali volume air yang dihitung. Seperti itu menghitungnya. Kemudian yang keenam, pajak rokok. Nah, pajak rokok ini merupakan pajak yang dikonsumsi atas penggunaan ataupun atas konsumsi rokok. Jadi bukan rokok saja, tembakau turunan itu dikenakan pajak. Contohnya seperti vape. Vape itu ada liquidnya, itu ada pajaknya. Pokoknya turunan daripada rokok itu dikenakan pajak. Nah, pajak rokok ini digunakan untuk layanan kesehatan, seperti melayani BPJS. Jadi gimana caranya? Jadi cara perhitungannya itu tarif cukai rokoknya dikali besar cukai satu bungkus. Contohnya misalnya kita kasih 10% lah tarif cukai rokoknya, dikali dengan besar cukai satu bungkus, harga satu bungkus rokok. Misalnya harga satu bungkus rokok 20.000 dikali 10%. Nah, hasilnya itu merupakan kewajiban kita untuk membayarkan pajak. Dan yang ketujuh, ini yang terakhir, pajak mineral bukan logam dan batuan. Jadi pajak mineral bukan logam dan batuan ini diambil ataupun dipungut itu kepada perusahaan yang mengambil sumber alam, mau itu dia di permukaan maupun di dalam perut bumi, dan untuk dimanfaatkan. Gimana cara pemungutannya? Ada dua skema, ada yang 20%, ada yang 25%. Jadi caranya itu tonase ataupun hasil dari berat dari hasil tambang itu dikali dengan harga nilai pasar, kemudian dikali 25%. Itu yang pajak yang tertingginya kan, dikali 25%. Nah, hasilnya itu merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah provinsi. Selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya kesimpulannya, jadi dari ketujuh pajak yang diambil oleh pemerintah provinsi itu pengelolaannya digunakan untuk kemakmuran masyarakat yang ada di provinsi tersebut. Jadi dari ketujuh pajak yang diambil oleh pemerintah provinsi tentunya itu digunakan untuk pembangunan, kemudian untuk kesejahteraan masyarakat provinsi. Jadi teman-teman jangan lupa untuk membayar pajak sesuai jadwalnya. Jadi pajak itu merupakan salah satu kontribusi kita sebagai masyarakat untuk keberlangsungan daripada pembangunan yang ada di Indonesia. Jadi saling gotong royong ibaratnya. Seperti yang digaungkan oleh Soekarno ketika kita baru merdeka, kita gotong royong terlebih dahulu. Karena pada saat itu
yang kita butuhkan adalah kebersamaan. Dan sekarang juga kita harus saling membantu. Asas gotong royong kan itu, saling membantu. Baiklah, terima kasih. Mungkin cukup sekian video yang saya bisa saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.